Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan berusaha membahas tentang satu firqah yang merupakan pecahan atau sempalan dari Islam, dari firqah Syiah. Firqah tersebut adalah firqah Al-Bahaiyah, ya. Firqah Al-Bahaiyah merupakan kelanjutan dari firqah Al-Babiyah, dan firqah Al-Babiyah adalah salah satu pecahan dari firqah Syiah Al-Imamiyah Al-Ithnai Asyariyah. Insyaallah akan kita jelaskan. Pembahasan ini tentu penting karena kita tahu bahwasanya firqah-firqah tersebut ada ya di dunia Islam, baik di mancanegara maupun di tanah air, ya. Kita mengenal keburukan untuk menjauhinya, ya, sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya tapi untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan bisa jadi terjerumus dalam keburukan tersebut. Sebagaimana Hudzaifah bin Al-Yaman pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayudrikani." Orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan, khawatir aku mendapati keburukan tersebut. Maka kita mengenal firqah-firqah ini, ya, agar kita terhindar dari perangkap mereka, dan juga agar kita mengingatkan keluarga kita dari firqah-firqah yang sempalan ini dan juga menyimpang ini, ya. Kita akan bahas tentang firqah Al-Bahaiyah dan kaitannya dengan Al-Babiyah dan kaitannya dengan Syiah. Kemudian kita akan bahas tentang akidah mereka dan juga ibadah mereka, insyaallah taala. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita punya firqah namanya Al-Bahaiyah, ya. Al-Bahaiyah ini nisbah kepada Al-Mirza, ya. Namanya Al-Mirza Husain Ali Al-Mazandarani. Yang Mirza Husain Ali Al-Mazandarani menggelari dirinya dengan Bahaullah, Al-Baha, ya, Al-Baha. Yaitu maksudnya Bahaullah. Baha itu maksudnya keindahan. Keindahan maksudnya dia adalah Al-Baha, maksudnya dia adalah penampakan keindahan Allah. Keindahan Allah. Inilah nisbah atau kenapa disebut dengan Al-Bahaiyah. Dia menggelarinya dengan Al-Baha, ya. Dari mana asal muasal Mirza Husain Ali Al-Mazandarani, ya. Dia ini lahir di Iran, di Mazandaran, ya. Lahir di Iran tahun 1817 Masehi, ya. Kemudian wafat 1892. Ya, usia kurang lebih 75 tahun. 75 tahun. Berasal dari keluarga yang dekat dengan orang-orang Rusia, ya. Jadi ketika itu ada beberapa kerabatnya yang bekerja di kepentingan pemerintah Rusia, yang waktu itu ada yang tinggal di Iran, di Teheran, ya. Ya, mungkin duta besar, semacam duta besar, kedutaan, ya. Di antaranya dia punya saudara yang kerja di kedutaan, dan juga suami istrinya menjadi sekretaris menteri, seorang menteri dari Rusia, ya, yang tinggal di Teheran, ya. Taib, apa kaitannya dengan Al-Babiyah? Kita perlu mengenal Al-Babiyah kenapa? Karena sekte Al-Bahaiyah ini membangun pemikirannya di atas sekte Al-Babiyah. Ini berasal dari Al-Babiyah, ya. Berasal dari Al-Babiyah.
Apa itu sekte Al-Babiyah? Sekte Al-Babiyah, ya. Al-Babiyah adalah nisbah kepada, ya, seorang yang disebut dengan Asy-Syirazi, ya. Ali Muhammad Asy-Syirazi, ya. Ali Muhammad Asy-Syirazi dari Iran juga, yang lahir di Syiraz, yaitu di Iran. Dia menggelari dirinya dengan sebagai Al-Bab, ya. Menggelari dirinya dengan Al-Bab. Al-Bab itu artinya pintu. Apa maksudnya pintu? Jadi dia ini berasal dari sekte Syiah Al-Imamiyah Al-Ithnai Asyariyah yang meyakini tentang 12 imam, dan imam terakhir kita tahu namanya adalah Muhammad bin Hasan Al-Askar. Muhammad bin Hasan Al-Askar yang dinanti-nanti. Yang dia masuk dalam Sirdab sejak tahun 200 sekian Hijriah dan sampai sekarang belum keluar-keluar, ya, sekitar sudah 1200 tahun lewat dan dia belum keluar-keluar. Ketika itu umat terputus dari connecting dengan Imam Al-Muntadhar tersebut, Imam Mahdi yang ditunggu tersebut. Maka perlu ada wasithah, perantara yang menghubungkan mereka dengan imam tersebut. Nah, perantara ini disebut dengan Al-Bab. Tentu mereka ada khilaf, ada yang mengaku Bab adalah si fulan, ada yang mengaku si fulan. Di antaranya dia mengangkat dirinya, saya adalah Al-Bab. Syirazi ini, Ali Muhammad Syirazi mengatakan, saya adalah Al-Bab, saya adalah pintu yang menghubungkan kalian dengan Imam Mahdi. Ya, makanya disebut dengan firqah Al-Babiyah, ya. Dia mengatakan saya adalah pintu yang menghubungkan kalian dengan Imam Mahdi. Kemudian beranjak berlanjut sehingga akhirnya dia mengaku, lalu naik pangkat, ya. Pangkat ngaku sebagai Imam Mahdi. Kemudian naik pangkat lagi, ya. Naik pangkat lagi, mengaku sebagai nabi, ya. Mengaku sebagai orang yang diberi wahyu. Itu sebagai nabi, ya. Sebagai orang yang diberi wahyu. Wahyu dari Allah. Nah, dia punya kitab suci yang katanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab sucinya namanya adalah Al-Bayan. Al-Bayan. Ini kitab suci wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus bahas apa itu Al-Bayan karena dalam kitab suci Al-Bahaiyah yang disebut Al-Aqdas sering menukil dari Al-Bayan. Sering menukil dari Al-Bayan, ya. Al-Bayan ini adalah kitab sucinya Al-Bahaiyah yang Asy-Syirazi dia orang Iran, ya. Tapi dia kitab sucinya berbahasa Arab, ya. Dan dibahas habis oleh banyak yang bahas, ya, tapi di antara ulama yang bahas tentang Al-Babiyah, ya. Al-Babiyah adalah Ihsan Ilahi Zahir, ini bukunya. Judulnya Al-Babiyah, Firqah Al-Babiyah, ya. Dia bahas tentang Al-Babiyah, ya. Bagaimana punya kitab suci dengan bahasa Arab tapi ternyata bahasanya kacau. Ya, sementara dia mengatakan dalam kitab tersebut, dalam kitab Al-Bayan, ya, ngaku-ngaku bahwasanya kitab suci dia lebih fasih daripada Al-Qur'anul Karim, ya. Lebih fasih daripada Al-Qur'anul Karim, ya. Banyak nukilan-nukilan, ya. Dia mengatakan innani afdhalu min Muhammad. Aku lebih afdal daripada Muhammad, katanya. Kama anna Qur'ani afdhalu min Qur'ani Muhammad. Sebagaimana Qur'anku lebih bagus daripada Qur'annya Muhammad. Idza qala Muhammad, ya, bi ajzil bashar an itiyani bi suratin min suwaril Qur'an fa ana aqulu bi ajzil bashar an al-ityan bi harfin mithli hurufi Qur'ani. Kalau Muhammad mengaku bahwasanya manusia tidak bisa mendatangkan seperti Qur'annya Muhammad, manusia tidak bisa datang seperti huruf dalam Qur'anku. Ternyata kalau kita baca keterangan dia atau tulisan dia dalam kitab suci tersebut, maka kacau, ya. Nahwu sorof kacau semua, ya. Seperti dia ketika bersambung dengan, dan ini dinukil oleh ditatabbu, dikritiki oleh Ihsan Ilahi Zahir, dia sebutkan seperti ayat ini, seperti kesalahan-kesalahan nahwu, dia enggak tahu fa'il itu harus marfu, dia bikin fa'il dalam bentuk mansub, ya, enggak ngerti nahwu, ya. Kemudian ada an masdariyah, tidak menghilangkan nun, tidak memansubkan, pokoknya kacau, ya.
kacau dan lucu kalau kita baca apa namanya? Pernyataan dari Asy-Syirazi, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Asy-Syirazi, maknanya kacau, ya. Kemudian bahasa Arabnya juga kacau. Namun ketika itu orang tidak mengetahui karena murid-murid dia atau pengikutnya rata-rata orang Iran tidak ngerti bahasa Arab. Tapi ketika semakin berkembang zaman sampailah akhirnya kitab suci mereka Al-Bayan di tangan orang-orang Arab, mereka tahu ini ngawur. Ini ngawur, ini orang tidak tahu bahasa Arab. Mengatakan diturunkan wahyu dari Allah dengan Al-Quran berbahasa Arab, ya, Al-Bayan yang ternyata bahasa Arabnya kacau. Ketika mereka dikritiki, sebagian mereka mencoba untuk membela. Di antara belaan yang saya baca lucu, di antara pengikut Al-Babiyah, ada yang mengatakan, dulu huruf-huruf itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara huruf bermaksiat kepada Allah, akhirnya Allah kekang mereka dengan i'rab. Allah kekang mereka dengan i'rab. Ya, setelah turun Ali Muhammad Asy-Syirazi, ya, Al-Bab, ya, maka Allah ampuni, Allah kasih rahmat. Akhirnya huruf-huruf tersebut dilepaskan dari belenggu i'rab. Sudah enggak pakai i'rab, enggak ada masalah. Jadi intinya bahasa Arab enggak usah pakai i'rab. Ini tentu kengawuran. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tahu ngawurnya kitab suci Al-Bayan, kita akan tahu ngawurnya Al-Bahaiyah. Kenapa? Karena Al-Bahaiyah membangun sekte mereka, pemikiran mereka di atas Al-Babiyah. Baik, kita lanjutkan. Ali Muhammad Asy-Syirazi ini ketika dia akan meninggal, ya, dia punya orang-orang khusus, ada 18 orang, ya, yang disebut dengan Hayy, ya, 18 orang yang mereka ini adalah orang-orang spesial yang ditugaskan untuk mendakwahkan keyakinan dia, ya. Dan Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani sudah gabung dengan Babiyah. Dia ikut Babiyah. Dia ikut firqah dengan Babiyah. Tetapi dia tidak mendapatkan kedudukan di hati Ali Muhammad Syirazi. Sehingga dia tidak menjadi hawariyunnya, tidak menjadi orang-orang spesialnya Ali Muhammad Syirazi. Ternyata di antara 18 orang tersebut, yang paling spesial, jadi dia angkat 18 orang sebelum wafat. Dia angkat 18 orang. 18 orang spesial untuk melanjutkan dakwahnya. Yang paling spesial, yang terspesial di antara 18 orang tersebut adalah namanya Al-Mirza Yahya Ali Al-Mazandarani. Siapa? Ini saudara sebapak dari Mirza Hussein. Saudara sebapak Mirza Hussein. Hussein yaitu pendiri Al-Bahaiyah, ya. Ini lebih muda, Mirza Yahya Ali Al-Mazandarani lebih muda daripada Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani. Maka dia pun cemburu. Hussein ini cemburu, maka dia berusaha, kemudian dia masuk dalam ada muktamar mereka, akhirnya dia bisa mengambil hati mereka, akhirnya dia memegang kekuasaan. Padahal Ali Muhammad Syirazi tidak pernah memberikan tongkat estafet kepada dia. Makanya sebagian ulama mengatakan buku-buku, ketika buku-buku Al-Babiyah diterbitkan, banyak dibeli oleh orang-orang Al-Bahaiyun, Al-Bahaiyah. Kenapa? Karena dalam buku-buku tersebut sebagiannya menyebutkan yang akan melanjutkan saya adalah Mirza Yahya Ali Al-Mazandarani. Bukan ini, bukan Mirza Hussein. Tapi ini adalah fadhihah, ini adalah sesuatu yang memalukan sehingga mereka ambil buku-buku tersebut agar tidak tersebar. Karena akan kebongkar, ternyata pendiri Al-Bahaiyah ini tidak diridhoi oleh Nabi sebelumnya, intinya Nabi sebelumnya. Nah, keyakinan Ali Muhammad Asy-Syirazi setelah turun Al-Bayan, Al-Bayan ini, ya, memansuhkan Al-Quran. Al-Quran. Semua harus kembali kepada Al-Quran. Dan ini yang ditekankan oleh Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani. Dia mengatakan bahwasanya Al-Bayan sudah masuk Al-Quran, tidak perlu lagi Al-Quran. Ya, ketika dia bertemu dalam perkumpulan, dia baca surat Al-Waqiah di hadapan mereka, kemudian dia tafsirkan dengan tafsiran kebatinan, intinya bahwasanya kita tidak perlu Al-Quran, Al-Bayan sudah cukup. Lama kelamaan kita kembali kepada tokoh utama yang kita bahas, Al-Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani. Lama kelamaan kemudian dia naik pangkat, akhirnya dia ngaku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
lalu naik pangkat dan mengaku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci namanya Al-Aqdas. Al-Aqdas artinya tersuci, artinya paling suci. Kesuciannya mengalahkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semuanya kalah. Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, semua kalah dengan Al-Aqdas. Dan ini pengakuan dia dalam kitab Al-Aqdas. Alhamdulillah, kita kadang repot ketika kita berbicara tentang firak, tentang sekte, kalau kita nggak punya literatur mereka. Tetapi literatur mereka ada. Al-Bayan literaturnya ada. Al-Aqdas ini ada. Antum bisa download di internet, ada Al-Aqdas. Tulis Al-Aqdas, kitab Al-Aqdas PDF. Kan keluar dalam bahasa Arab. Kitab kecil, kutayib. Cuma ada dicetak 52 halaman, yang kalau saya download itu 112 halaman. Dan bukan seperti kita Al-Quran panjang penuh gitu, enggak, cuma sedikit-sedikit saja. Kitab kecil, baca sebentar sudah selesai. Ya, 112 halaman Al-Aqdas ini 112 halaman. Enggak banyak ya, 112 halaman. Nah, dia mengatakan bahwasanya kitab sucinya ini telah memansuhkan seluruh kitab-kitab. Ini ya, memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Semua syariat mansuh, tidak berlaku lagi. Berlaku lagi kecuali yang ada di Al-Bayan, kitab suci sebelumnya. Dan dia makanya dia sering menukil dari Al-Bayan, dari kitabnya Al-Babiyah. Makanya kita harus ceritakan keduanya, karena kitab Al-Aqdas ini sering menukil dari kitab Al-Bayan. Itu pun Al-Bayan ini juga namun sebagainya pun dimansuhkan. Namun sebagiannya pun dimansuhkan. Contoh, kalau dalam kitab Al-Bayan, kalau zina laki-laki perempuan sama-sama ridho, tidak ada masalah. Yang penting ridho, nggak ada masalah. Dimansuhkan oleh kitab Al-Aqdas. Kata dia, ada syarat. Pertama, keduanya ridho, kemudian kedua bapak ibunya juga ridho, baru halal. Kalau cuma ridho keduanya belum, nanti bikin masalah. Kita harus tambah syarat berikutnya, dan itu disebutkan dalam kitab Al-Aqdas bahwasanya berubah peraturan. Ya, jadi ada sebagian perkara yang di kitab Al-Bayan dimansuhkan dalam kitab Al-Aqdas ya. Inilah gambaran sederhana ya, dari firqah Al-Bahaiyah yang dia meyakini bahwasanya Mirza Hussein Ali Al-Mazandari ini adalah Al-Baha atau Bahaullah. Dialah penampakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum bisa lihat di website mereka bahai kalau tidak salah .org disebutkan bagaimana Allah punya penampakan sebelumnya ya. Dia mengakui agama-agama sebelumnya, seperti Allah punya orang-orang pilihan yang pernah berfungsi seperti ini juga, seperti Buddha misalnya, seperti Konghucu misalnya, seperti nabi-nabi atau orang-orang mulia yang dianggap mulia oleh masyarakat. Di antaranya adalah Mirza Hussein Ali Al-Mazandari ini. Dia adalah penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan dia ngaku sebagai nabi. Dia ngaku sebagai nabi, bahkan dia memansuhkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebelumnya Asy-Syirazi pendiri Al-Babiyah juga mengatakan bahwasanya syariat Muhammad sudah mansuh. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, la yakunanna min ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Akan ada dari umatku 30 orang aku sebagai nabi ya, dan aku adalah penutup para nabi dan tidak nabi setelahku ya. Banyak Mirza Ghulam Ahmad ya. Kemudian ini ya. Ihsan Ilahi Zahir dalam kitabnya Al-Babiyah dan juga Al-Bahaiyah. Jadi Ihsan Ilahi Zahir punya buku dua ya. Al-Babiyah ada, Al-Bahaiyah juga khusus spesialis. Dia juga menulis tentang firqah Al-Bahaiyah. Dia mencoba menarik kesimpulan. Dia melihat misalnya Al-Qadianiyah Mirza Ghulam Ahmad di India, ada istimar Inggris, maksudnya ada penjajahan Inggris. Ternyata Mirza Ghulam Ahmad sendiri mengaku bahwasanya saya dengan ada kekuasaan Inggris, saya berdakwah kemana-mana dengan kebebasan. Dia berterima kasih, semoga Allah memberikan. Dia berterima kasih, mendoakan agar kebaikan buat Inggris karena dia merasa dibantu oleh Inggris. Ya.
Kemudian juga kalau dilihat Ihsan Ilahi Dhali mengatakan demikian juga Al-Babiyah dan Al-Bahaiyah dibantu oleh Rusia, dan ada pernyataan dari mereka, tokoh-tokoh mereka, bagaimana seperti Al-Baha yaitu Mirza Hussein Ali memuji-muji Rusia karena membantu dia, ya. Seakan-akan ini firqah-firqah bentukan dari orang-orang kafir yang ingin memecah belah kaum muslimin. Yang ingin memecahkan belah kaum muslimin, ya sebagaimana sudah sering sampaikan, ya. Farrik tasud, ya, pecah belah maka kau akan memimpin. Divide et impera, yaitu pecah belah kau akan memimpin. Jadi kaum muslimin dibuat ribut sendiri karena ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku nabi, tentu buat gelisah. Siapa yang tidak gelisah? Ada firqah ternyata ngaku pendirinya nabi, gelisah, takut kita terpengaruh, takut anak kita terpengaruh. Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kehidupan yang abadi. Salah berakidah bahaya, ya. Maka benar-benar menimbulkan gejolak, dan ini yang disukai oleh mereka. Sibuk sendiri katanya. Sibuk sendiri, ya memang harus sibuk, mau diapain? Dan itu yang terjadi. Kemudian juga diantaranya menghilangkan ruh-ruh perlawanan, perjuangan, ruh-ruh jihad, ya, sehingga hilang dari kaum muslimin, sehingga seakan-akan pasrah dengan penjajahan, ya. Kita bilang kita perlu ruh-ruh jihad. Lihat bagaimana negara kita, negara Islam, negara Indonesia, bagaimana perjuangan dulu dengan nuansa jihad, Allahu Akbar, dengan takbir, ya. Dengan takbir membela negara disertai dengan ruh keimanan, ya, disertai dengan ruh keimanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau sudah ruh itu sudah hilang, kemudian disertai pecah belah, sudah selesai. Ini diinginkan oleh orang-orang kafir, ya. Taib. Ini sekilas tentang sejarah keduanya. Adapun wafatnya Al-Baha, Nabi Al-Baha atau Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani, maka dikatakan bahwasanya dia meninggal dalam kondisi hilang gangguan jiwa, ya. Tapi wallahu alam bisa pakan kebenarannya, tapi dikatakan demikian. Ihsan Ilahi Dhahir menyebutkan, dinukilkan dari sebagian orang-orang dekat mereka bahwasanya ketika dia meninggal, anaknya, dia punya anak, ya, dia punya namanya menggelari namanya Abbas, ya. Mirza ini punya anak namanya Abbas. Namanya Abbas. Yang menggelari dirinya dengan Abdul Baha. Hambanya Al-Baha, ya, hambanya Al-Baha. Ketika bapaknya meninggal, dia tidak ingin orang-orang bertemu dengan bapaknya. Seakan-akan dia malu karena bapaknya gangguan jiwa dan yang lainnya. Kemudian Ihsan Ilahi Dhahir agak kasar. Kemudian dia mengatakan dia bukan gila ketika akan meninggal, ya, tetapi sejak awal sudah gila. Sejak ikut firqah Bahaiyah sudah gila. Bagaimana nganggap ada nabi baru yang kitab sucinya ngawur seperti ini? Kalau masih ikut juga berarti memang sudah gila sejak awal. Cuma puncak kegilaannya ketika akan meninggal dunia. Ini perkataan sebagian ulama yang mungkin mutahammis, sangat semangat membela akidahnya, sehingga keluarlah ucapan-ucapan seperti dari Ihsan Ilahi Dhahir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang keyakinan mereka. Tolong dihapus. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kitab Al-Bayan tidak kita bahas panjang lebar karena kitab tersebut juga ngawur secara bahasa, secara makna bahasa. Mau dibandingkan dengan Al-Qur'an tentu tidak bisa dibandingkan. Al-Qur'an diturunkan di zaman orang semua ahli bahasa Arab. Semuanya fasih, semua ahli balaghah, dan itu pun mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ini turun di zaman yang orang saja tidak ahli dalam bahasa Arab saja tahu ini ngawur, ya. Anak-anak SD mungkin belajar bahasa Arab, tahu ini kitab Al-Bayan, kitab ngawur, ya. Demikian juga sama dengan kitab Al-Aqdas, ya. Makanya guru saya, ya, Syekh Ghalib Al-Awaji, dalam kitabnya Al-Firaq Al-Islamiyah, ya, atau Al-Firaq Al-Muntasibah ila Islam, dia mengatakan, saya baca buku ini, bukunya kutaib kecil, saya baca berulang-ulang. Isi kitab Al-Aqdas karangan yang katanya wahyu dari Allah untuk Mirza Hussein Ali.
Dia orang Arab yang ngerti ya. Ghalib Al-Awaji rahimahullah sudah meninggal dunia ya, dia bahasa Arab ngerti ya, seorang penulis ngerti bagaimana susunan bahasa Arab yang benar. Ya, apalagi sering menjadi penguji disertasi ya, dia ngerti bahasa Arab lah. Dia bilang ini ya bahasa semakin saya baca semakin saya jengkel karena ngawur, tulisannya ngawur, enggak kefasihan tidak ada, kemudian secara makna juga ngawur, kesalahan nahwu, kemudian rokaka dan macam-macamnya. Saya semakin benci kalau baca buku ini, saya semakin benci. Saya lihat juga orang ini begitu sombongnya, ya. Bagaimana dia muji-muji dirinya dalam kitab sucinya Al-Aqdas tersebut, ya. Lebih sombong, kata guru saya Ghalib Al-Awaji rahimahullah taala, lebih sombong daripada Firaun, daripada Haman, daripada Qarun. Allah musta'an. Jadi intinya buku tersebut isinya muji-muji dirinya, ya. Intinya menetapkan bahwa yang jadi masalah, dia mengatakan tidak boleh belajar yang lain, sudah cukup buku ini mewakili yang lain.